Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati ulumih wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم: فصل فيما ينجس الماء وينجس الماء القليل وغيره من المائعات ولو بتكميله كلتين بوقوع النجاسة فيه غيرته أم لم تغيره. ويعفى عن اليسير من الشعر النجس وعن الميتة التي لا نفس لها سائلة والنجاسة التي لا يدرك الطرف ومنفذ الطير والفعر واليسير من غبار السرجين وسور الهرة التي أكلت نجاسة ثم غابت زمانا واحتمل ولوغها في قلتين من الماء. فصل في حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة وإذا كان الماء كلتين فوقعت فيه نجاسة فلا ينجس إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا أو يسيرا وإذا زال التغير بنفسه أو بماء طهورا ولا يضر إذا زال التغير بمسك أو زعفران أو جص. Yang kemarin kita terangkan ma'ul mutlak ada 7 yang ma'ul nahar wa ma'ul bahar wa ma'ul bi'ir wa ma'ul ain, air laut, air sungai, air sumur dan mata air. Itu 7 walaupun masih ada yang lainnya. Itu yang disebutkan oleh sebagian ulama fikih kita dari ma'ul mutlak, air yang mutlak. Kemudian ma'ul tahur makruh, air yang suci mensucikan tapi makruh dipakai. Kemarin sudah kita berikan beberapa contohnya, itu ma'ul musyammas, air yang terkena sengatan matahari di tempat yang sangat panas, di negeri yang sangat panas, di tempat bejana yang terbuat dari selain emas dan perak, dari kaleng, dari seng, dari apa aja selain emas dan perak, di tempat yang sangat panas, itu makruh. Walaupun Imam Nawawi mengatakan setelah dikoreksi oleh beliau, dianalisa lagi, tidak ada kemakruhannya menggunakan ma'ul musyammas. Tapi secara fikihnya ulama mendefinisikan air yang sangat panas pun, walaupun nggak mesti dengan sengatan air, sengatan matahari, kalau sangat panas itu makruh. Syadidul hararah dan syadidul burudah, air yang sangat panas, air yang sangat dingin, makruh penggunaannya karena tidak bisa kita isbagul wudu, sempurna di dalam berwudu, karena pakainya kedinginan atau pakainya sangat panasan. Kemudian di air alma alladzi maghsubun arduha, air yang keluar dari tanah yang dirampas, air dari tanah orang yang dirampas, itu juga pemakaiannya makruh. Kemudian masuk kemarin tentang ma'ul musta'mal, air yang musta'mal, yaitu yang dipakai setelah fardut taharah, baik itu mandi hadas besar atau basuhan yang pertama di dalam berwudu. Air itu dinamakan yang keluar dari badannya orang yang berwudu, dari anggota-anggota yang berwudu yang pertama kali dan yang mandi hadas besar, maka air itu dinamakan musta'mal. Sedangkan masalah yang kemarin, salah satu masalah, kalau air kita pakai dalam air yang sedikit, kita pakai setelah kita basuh, kita punya wajah dengan niat berwudu, maka ketika kita mencelupkan tangan kita tanpa kita berniat ightiraf, atau kita mandi hadas besar setelah kita menuangkan bagian pertama dari bagian badan kita, kita masukkan tangan kita tanpa pakai gayung dan tanpa niat ightiraf, maka air itu dinamakan musta'mal. Itu bagi orang-orang yang belajar aja. Bagi orang awam kita bebasin aja, jangan disusahkan, jangan diberatkan orang awam, karena mereka mungkin nggak paham tentang niat ightiraf, niat menjadikan tangan itu sebagai gayung, sebagai ciduk untuk mengambil air.
Ketika air itu sedikit, pemakaian air itu sedikit, kemudian dipakai untuk mandi hadas besar atau berwudu. Itu kita selesaikan kemarin. Di dalam kemudian ada air yang terakhir kita bahas adalah al-mutaghayyirat, air yang berubah. Dari air yang berubah ada dua macam, air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit yang kurang dari 2 kula. 2 kula hitungannya berapa? 217 liter atau 10 tangki minyak. Atau kalau hitungan liter Baghdad 500 liter. Literan terim 565 liter. Itu di dalam berat airnya, jumlah airnya 217 liter. Kemudian di dalam perubahannya ada yang 2 macam, ada yang mukhalid, ada yang mujawir. Ada yang bercampur, ada yang bisa dipisahkan. Ada campuran yang tidak bisa dipisahkan namanya mukhalid, seperti teh, kopi, susu. Kalau kita sudah masukin ke dalam air, maka air itu akan berubah. Air itu akan berubah. Kalau berubahnya di air yang sedikit, kemarin sudah dinamakan dia tidak lagi suci mensucikan, tapi hanya suci aja, boleh diminum selama tidak kedatuhan campurannya bukan benda yang najis. Nanti akan dibahas campurannya itu ada 2 macam, ada campurannya dari benda yang najis dan benda yang tahir, benda yang suci. Kalau campurannya dari benda yang suci di air yang sedikit tidak dimasalahkan selama tidak ada perubahannya yang kelihatan signifikan. Begitu juga di air yang banyak, kalau perubahannya enggak signifikan dimaafkan. Kalau perubahannya banyak enggak boleh lagi dipakai itu air, namanya air itu tidak lagi suci mensucikan, hanya suci saja. Hanya suci saja. Boleh dibuat apa aja, mandi, dibuat minum. Selama tidak kejatuhan najis, boleh dipakai untuk apa aja, itu air. Tapi untuk mengangkat hadas, menghilangkan najis tidak boleh. Jadi jangan salah, kadang-kadang main buang, udah tuh air udah nggak bisa dipakai karena berubah. Lihat perubahannya, kalau perubahannya dari benda yang suci, masih bisa digunakan, masih bisa buat nyiram-nyiram, buat membasuh kotoran, membuang menyeka kotoran atau menyiram kotoran, mencuci piring, masih bisa kalau campurannya itu adalah benda yang suci. Kemudian sekarang yang kita masuk, kalau mau mujawir, kalau bendanya dari yang bisa dipisahkan, seperti kemarin ada batang kayu gahru atau minyak, itu bisa dipisahkan karena nggak menyatu dengan air. Batang gahru juga nggak menyatu dengan air. Kemarin saya agak koreksi kemarin, walaupun perubahannya sangat jelas nggak masalah. Walaupun perubahannya signifikan nggak masalah, karena perubahannya itu bisa dipisahkan dari air tersebut. Bendanya nggak bercampur dengan air tersebut sehingga tidak mempengaruhi kesucian air tersebut, masih bisa dipakai suci mensucikan. Nah sekarang yang terakhir kita akan bahas perubahan yang terjadi dari benda yang najis. Perubahan yang terjadi dari benda yang najis. Faslun fima yunajjisul ma'a. Pembahasan pada apa yang menajiskan air. Wa yanjusul ma'ul qalil. Dan air yang sedikit menjadi najis. Wa ghairuhu minal ma'iat. Dan selainnya dari cairan. Beda air dan cairan. Kalau air agak dikatakan kalau air itu lebih kuat dia, lebih kuat daripada cairan. Ini dalilnya beda antara air dan cairan. Kalau air dia terkena sedikit dari najis bisa mutanajis. Kalau banyak beda hukumnya. Tapi kalau cairan sedikit banyaknya sama. Kalau udah kejatuhan najis dia nggak kuat seperti air. Nggak dihukumkan kuat seperti air. Lebih berat menjaganya. Kalau cairan seperti minyak, seperti apa yang bentuk-bentuk cairan yang lain, seperti alkohol, seperti benda-benda cair yang lain. Beda dengan air bersih, dengan air yang bersih.
Dia kejatuhan najis, kalau airnya sedikit, najis langsung. Tapi kalau airnya banyak, lihat perubahannya. Harus dilihat tergantung perubahan air tersebut. Kemarin dikatakan wayan jusul ma'ul galil wa ghairu minal ma'yad, dan menajiskan air yang sedikit dan yang lainnya dari cairan. Walau bitakmilihi kullatan. Walaupun cairan itu ditambahin, disempurnai sampai 2 kulah lebih. Beda dengan air. Kalau air yang sedikit najis, ditambahin air lagi, ditambahin air lagi, ditambahin air lagi, walaupun airnya mustamal yang tambahannya, walaupun airnya mutanajis lagi, air yang sama, air yang sudah kejatuhan najis kita tambahin, disatuin, digabungin, terus nggak ada perubahan ketika lebih dari 2 kula air tersebut yang kita tambahkan, nggak ada perubahannya, suci mensucikan dia. Walaupun kita tahu asalnya mutanajis ini air, tapi ketika kita tambahin lebih dari 2 kula, maka air tersebut dikategorikan suci mensucikan kembali ke dasar hukum asalnya. Karena hilang daripada perubahan tersebut, nggak ada kelihatan perubahannya. Karena ilatnya, sebabnya itu air najis karena kejatuhan najis dan ada perubahan. Ketika ditambahin, perubahannya itu hilang, tidak dinamakan air itu mutanajis lagi, tapi air itu tahir mutahhir, kembali kepada hukum asalnya. Walau bitakmili kullatan biwuqu'in najasati fihi. Kalau cairan walaupun ditambahin sampai lebih dari 2 kulah, tetap hukumnya najis. Ghayyarathu am lam tughayyirhu. Ada perubahan atau tidak ada perubahan. Kalau air yang sedikit dengan cairan, sedikit atau banyak. Kalau kejatuhan najis, walaupun nggak ada perubahan, nggak ada perubahan, sama hukumnya mutanajjis. Beda dengan najis. Kalau najis, asalnya najis, kencing. Asalnya yang keluar dari kemaluan depan kita, yaitu kencing kalau kita bilang. Itu najis, bukannya mutanajis, itu dasarnya najis. Kalau mutanajis, sesuatu yang air yang bersih, kejatuhan najis. Dengan syarat. Ada juga air namanya ghasalatul ghasalah yang kemarin sebelumnya pernah saya katakan. Air bekas cucian. Syaratnya air itu ngucur. Air itu warid. Kalau ini air yang sedikit kejatuhan najis, beda kalau air yang mendatangi najis. Nah, air itu mendatangi najis namanya ngucur, air yang ngucur. Dengan syarat yang kemarin saya katakan, yang pertama air itu harus ngucur, yang kedua nggak berubah timbangan airnya. Yang kita tuang ke bagian yang najis, misalkan kemarin saya contohkan sorban ini, sorban terkena najis, kita nyuci airnya sedikit, seember kita tuang. Syaratnya apa? Najis ngedatengin air ngedatengin najis, bukan air seember kita masukin benda najis, bukan najis dia. Tapi air seember kita ambil gayungnya, kita siram. Ini kita kumpulin lagi nih air, kita nggak buang. Dikasih perumpamaan oleh ulama, kalau air yang kita tuang dengan air yang kita kumpulkan lagi tidak ada perubahan dengan apa yang diserap, dengan yang tersisa dari air yang ada, dengan jumlah yang kita tuangkan sama dia perkiraan dengan apa yang diserap di bahan, kemudian yang keluar dengan yang kita tuang dari atas, yang kita kucurkan dari atas, sama dan nggak berubah airnya, maka air tersebut tahir mutahhir, tetap dalam keadaan suci. Walaupun dia udah kena najis. Dengan syarat ini baju sudah dalam keadaan suci. Setelah kita tuang dalam keadaan suci, udah bersih dia, nggak ada najisnya lagi. Kalau masih ada najisnya lagi, maka air tersebut tetap masih dikategorikan najis. Tapi ini jarang diambil. Mungkin juga kalau orang-orang sekarang nih nyuci di mesin cuci kita taruh di bakan. Tapi kan masih ada keluarnya tuh, air yang keluar. Kita buka keran, air datengin, bukan air dulu, bukan kita isi dulu itu air di mesin cucinya, jangan.
Biarin barang yang najisnya, pakaian yang najisnya dulu, baru airnya ngucur. Bilasan yang pertama mungkin masih belum bersih, bilasan yang kedua sudah bersih. Udah nggak ada lagi najisnya di pakaian-pakaian yang ditaruh. Itu dikatakan ulama ya boleh kalau air yang kedua itu kita yakin udah mengangkat, yang pertama udah mengangkat najisnya yang pertama kali air buangannya itu. Jangan air udah dipenuhin baru kita masukin bajunya, sama aja itu menajiskan air tersebut. Tapi yang lebih gampang lagi Imam Ghazali memang paling ringan. Kata Imam Ghazali, udah buat orang awam yang warid yang nggak warid samain aja. Kata Imam Ghazali, pokoknya ditaruh duluan air datengin dia atau dia datengin air sama aja hukumnya. Imam Ghazali doang. Tapi fuqaha yang lain menentang pendapatnya Imam Ghazali. Harus syaratnya air itu mendatangi benda najisnya, bukan benda najis mendatangi air. Kalau airnya sedikit. Kemudian wa yu'fa 'anil yasir min sya'rin najis, dan dimaafkan dari sedikit daripada bulu-bulu yang najis. Bulu bangkai yang najis sedikit dimaafkan kalau kemasukan dari air. Atau kalau kita menunggang kuda, bulu kuda ini nyangkut di bahan di pakaian kita, dimaafkan. Kalau sedikit, kalau banyak tidak dimaafkan. Wa anil maitati allati la nafsa laha sa'il. Karena rambut dari hewan yang tidak dimakan apabila terpisah dalam keadaan hidup, maka dia dikategorikan najis. Tapi dimaafkan dari rambut yang sedikit dari hewan yang tidak dimakan. Kucing dimaafkan sedikit, tapi banyak nggak dimaafkan. Karena hewannya nggak dimakan. Bulunya dia berterbangan, kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak ya gitu menjadikan najis. Wa anil maitatil lati la dama laha sa'il, dan dari bangkai yang tidak ada darahnya mengalir di tubuhnya. Dulu saya katakan caranya dengan apa? Dengan membelah daripada hewan tersebut, bangkai tersebut. Kalau dia mancer darahnya, berarti darah itu mengalir. Kalau dia ngendep di tubuh itu hewan, maka dinamakan hewan itu darahnya nggak mengalir. Paling gedenya ukurannya katanya cicak. Ukuran gedenya cicak. Kalau misalkan ditemukan semut segede cicak katanya. Misalkan ada semut. Biasanya kan semut kecil. Ada semut gedenya lebih dari cicak seperti kucing, kata ulama. Hukumnya gimana? Hukumnya hukum semut, bukan hukum kucing. Hukumnya hukum semut kalau dia kejatuhan ke dalam air. Dimaafkan juga karena darahnya tidak mengalir. Wan najasatul lati la yudrikaha taraf, dan najis yang tidak kelihatan mata. Najis yang tidak kelihatan mata, cipratan. Karena memang ini semuanya dimaafkan ini karena kata ulama syadidul ihtiras, sulit untuk menjaganya. Siapa yang memperhatiin cipratan maaf kencing kita? Nggak ada yang memperhatiin, maka dimaafkan oleh ulama. Walaupun dari najis mughallabah, yang di jalanan, najis yang ada di jalanan. Siapa yang memperhatiin jalanan setiap waktu? Ada najis itu, walaupun dari hewan yang mughallabah, dimaafkan. Kalau dia nggak kelihatan mata, kalau blok kelihatan, kalau cipratannya doang nggak dipermasalahkan. Wa man fadhit tayri wal fa'ri, begitu juga burung dan tikus yang masuk ke dalam air, moncongnya, mulutnya, dimaafkan. Siapa yang mau jagain tikus setiap hari? Siapa yang mau jagain burung supaya nggak masuk ke kolam kita, nggak masuk ke air kita? Dimaafkan oleh ulama. Wal yasir min gubaris sirjin, begitu juga sedikit dari debu yang berterbangan dari bekas kalau kita bilang sih kotoran yang sudah buat dijadikan genteng atau dijadikan pupuk. Nah, debunya kena air. Kalau sedikit dimaafkan. Kalau banyaknya gimana? Kelihatan jelas.
ada perubahan itu air gara-gara itu. Kalau banyak nggak dimaafkan, yang sedikit dimaafkan. Wasuril hirrah, begitu juga mulut kucing allati akalat najasatan, yang makan benda najis kemudian gobat itu kucing hilang. Wahtumila wuluhuha fi kullataini minal ma', dan diperkirakan ada kemungkinan itu kucing sudah membersihkan mulutnya di air yang 2 kula. Maka dimaafkan. Ya, air yang dijilat sama kucing yang kita lihat, tapi itu kucing lari tuh, habis menjilat lari. Kita tahu nih kucing tadi apa? Tadi itu sebelum dijilat air kita yang sedikit, dia berdarah tuh mulutnya. Habis makan sesuatu yang najis dia. Tapi hilang dulu dari pandangan kita tuh kucing, kita tahu masuk ke minuman kita atau air kita yang sedikit. Tapi kita udah nggak ngelihat tadi tuh. Kita ngelihatnya waktu dia berdarah. Tapi ketika dia ngilang dan dia kembali lagi, kita nggak ngelihat darahnya lagi tuh di mulutnya. Kalau masih ada darahnya, nggak mungkin. Najis tetap. Kita lihat dia waktu menjilat udah nggak ada darahnya, udah nggak ada najisnya. Maka air itu pun dimaafkan oleh ulama. Kenapa? Tadi gaidahnya karena susah untuk dijaga hal-hal seperti itu. Sulit dijaga hal-hal seperti itu, maka dimaafkan oleh ulama. Faslun fil hukmil ma'i idza waqa'at najasatun. Sekarang hukum air yang kejatuhan padanya najis. Wa idza ma'ul kullatain, kalau air 2 kulah. Fa waqa'at fihi najasatun. Kalau tadi 2 kurang dari 2 kulah. Sekarang yang 2 kulah. Fa waqa'at fihi najasatun, terjatuh di dalamnya najis. Fala yanjus. Maka dihukumkan tidak najis illa kecuali idza taghayyara ta'muhu aw rihuhu au launuh, apabila ada perubahan di warnanya, di rasanya, dan di baunya. Taghayyuran katsiran, perubahan yang banyak, au yasiran, atau sedikit. Kalau ada perubahan di air yang banyak, kejatuhan najis, ada perubahan warnanya, baunya, rasanya, walaupun perubahannya sedikit atau perubahannya banyak, karena bendanya najis. Air yang 2 kula itu najis. Gimana caranya? Tadi tambahin lagi air, tambahin lagi air, tambahin lagi air sampai nggak ada perubahan tersebut, maka hukumnya balik ke asal. Wa idza zalat taghayyuru bi nafsihi, apabila hilang perubahan itu dengan sendirinya. Kita tahu nih air 2 kula kejatuhan najis, kita diemin aja. Dengan sendirinya nggak ada lagi tuh, baunya udah hilang, warnanya nggak ada perubahan yang signifikan, nggak kelihatan udah perubahan-perubahan yang kemarin tuh yang kita lihat ada di dalam air tersebut, setelah kita diemin nggak ada, hilang itu. Au bimain, atau kita tambahin dengan air baru, tahura, maka hukumnya balik ke dalam suci. Nah, kemungkinan udah ada orang yang ngangkat, kata ulama, najis tersebut mungkin dibuang orang, tambahin sama orang. Pokoknya ketika kita lihat udah nggak ada lagi najisnya itu, nggak ada perubahan di dalam air tersebut, dan air tersebut masih dikategorikan di atas 2 kula, suci dia. Jadi jangan main buang-buang air aja. Lihat dulu, walaupun dia mutan najis, bisa disucikan kembali dengan apa? Didiemin sehingga hilang perubahan tersebut, atau ditambahin air. Ditambahin air dengan di atas 2 kula. Wala yaturu idza zalat taghayyuru bimiskin, dan tidak dikategorikan hilang perubahan tersebut kalau kita pakai minyak wangi, kita tambahin minyak wangi. Ini baunya nggak enak, kita siramin aja minyak wangi, kita tambahin minyak wangi. Nggak, tetap najis. Karena perubahan itu bukan dengan perubahan yang semestinya, tapi ada campuran. Campurannya apa? Minyak wangi yang bercampur dengan air itu. Mungkin kata ulama itu baunya hilang karena ketutupan dengan minyak wangi. Ketutupan dengan minyak wangi, maka tidak dikategorikan itu air suci, mensucikan. Au za'faran, atau kita taruh za'faran. Za'faran termasuk bagian dari bumbu masak ya, yang pemerah atau pewangi juga. Bubuk dia. Enggak juga. Kata ulama, ketutupan najisnya karena bau za'faran, bukan dengan sendirinya hilang. Au jissin, atau kita taruh apa? Semen putih kayak semen yang sekarang kayak, untuk kalau bendanya tahir nggak masalah. Kalau bendanya tahir kemarin nggak masalah, tapi ini bendanya najis, kita tambahin jos, kita tambahin semen atau yang sejenisnya. Nurah kemarin yang buat pengkilat tembok,
Kalau di Hadramut namanya nurah atau jis. Kalau kita bilang semen putih kalau kita bilang ya. Kemasukan itu, warnanya apa? Nggak kelihatan, nggak jelas sekarang. Yang tadinya ada warna yang signifikan kelihatan dari benda najisnya kemerah-merahan, karena kita masukin semen putih, hilang tuh warna, nggak kelihatan. Tetap, kenapa? Ada barang tambahan yang bercampur kepada itu air, yang bercampur dengan itu air. Auturabin, atau kita masukin tanah ke dalamnya. Sama juga, walaupun kemarin kalau tanah itu masih ada kemungkinan sucinya karena dia punya aslut taharah. Tapi kalau signifikan jadi tanah semuanya, kita angkat tanah bukan lagi air. Nah, itu sudah tidak dikategorikan air tersebut dimaafkan. Maka dihukumkan air yang kejatuhan najis itu ditambahkan perubahannya dengan tanah tidak dikategorikan kembali ke dalam suci. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi ada yang najis yaitu air kencing, kemudian yang mutanajis air yang sedikit kejatuhan najis, kemudian air yang banyak apabila ada perubahannya maka najis mutanajis juga, kemudian air yang suci mensucikan tanpa makruh yaitu air mutlak, kemudian air yang suci mensucikan makruh yaitu air musyammas, air yang sangat dingin, air yang sangat panas, kemudian ma'ul musta'mal yang itu pembahasan kemarin, air yang dipakai untuk mengangkat hadas besar atau hadas kecil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insyaallah nanti bab najasah akan diteruskan 3 minggu ke depan oleh kawan saya Habib Alwi, karena saya insyaallah doakan bisa berziarah ke Terim. Nanti insyaallah doa-doa antum semua, hajat antum semua kita sampaikan di makam-makam para aulia nanti. Dan kita juga minta pesan juga, doain saya juga di sini. Mudah-mudahan selamat pulang dan perginya. Nanti insyaallah ada Habib Alwi bin Utsman bin Yahya yang akan meneruskan bab daripada sisa yang akan dilanjutkan oleh beliau.